harusnya kamu nyebut diri kamu papa dong. Masa kamu nyebut saya sih ke Dini? Bukan cuma saya yang risih dia. Dini pasti juga belum terbiasa memanggil saya dengan sebutan papa. Tapi kan kamu memang papanya. Ya, semua butuh waktu dia. Saya nggak bisa berubah jadi seorang ayah secara mendadak begini. Makasih ya, kamu sudah menerima Dini bermalam di sini. Sampai besok ya. Oke. Permisi. Bajingan. Ivan apa-apaan sih? Biarkan Andi pulang. Apaan sih kamu? Apa? Kamu kaget melihat reaksi saya terhadap tamu istimewa kamu itu? Status kamu dan Andi di sini sama. Kalian berdua sama-sama tamu. Ngapain kamu tadi kayak ngajak berantem begitu? Maafkan saya dia. Saya hanya emosi karena Kenapa? melihat kamu di sini bersenang-senang bersama laki-laki lain. Sementara saya mati-matian menyelamatkan nyawa Dwi. Dwi? Sisa obat untuk bikin kamu tambah mampus. Kamu bayangin aja kalau papa kamu menemukan ini di kantong baju anak kesayangannya. Kayak apa ya rasanya? Sayang, kamu nggak usah takut sama kita. Jawab aja yang jujur. Mama papa sayang sama kamu. Di, sayang, mama kamu datang. Van, kita pulang yuk. Kita kan udah sering ketemu Dwi tiap hari. Lebih baik kita kasih waktu dia dan Dwi berduaan. Sayang. Ayo. Kamu kenapa lagi, sayang?
Vita. Marsha? Marsha? Salah gue apa sih Ren sama Eka? Loh, lu jangan nyalain diri lu sendiri dong. Kenapa Eka mesti ngejauhin gue? Salah gue tuh apa? Syah, kenapa lu mesti takut kalau dijauhin sama si Eka? Toh teman-teman lu yang lain masih banyak. Bukan cuma si Eka. Malahan, asal lu tahu aja Syah, semenjak lu deket sama si Eka, lu jadi berubah. Jadi makin jauh sama teman-teman lu. Maksud lo? Semua teman-teman lu pada ngeluh ke gue. Ngeluh gimana? Ya mereka ngerasa lu ninggalin mereka hanya cuma gara-gara si Eka. Misalnya si Ria, dia padahal teman banget sama lu, teman akrab. Tapi sekarang apa? Semenjak Eka pindah ke sekolah kita, lu jadi berubah. Bahkan bokap lu juga ngerasa ada yang berubah pada diri lu. Lu tuh nggak boleh berubah, Syah. Lu mesti jadi Mars yang dulu lagi. Papa? Selamat malam, Om. Iya, malam. Ayo, silakan dilanjutin. Om ke dalam dulu ya. Ya, Om. Lo bener Ren? Gue banyak berubah. Gue harap lu bisa kembali, Syah. Jadi diri lu sendiri. Jadi Marsha yang pertama kali gue lihat, gue kenal. Si Eka tuh cuma bikin lu susah. Bikin lu tambah jauh dari teman-teman lu, Syah. Vi, kamu kenapa? Mungkin masuk angin kali, Van. Aku belum sempat makan dari tadi pagi. Kok bisa sampai lupa makan sih? Vi, Anterin aku pulang ya, Van. Aku mulai pusing. Aku nggak mau pingsan di sini. ya udah oke, kita pulang. Saya pamitan dulu sama Dwi ya. Kalau lo nggak pura-pura sakit, gitu nggak pernah pulang. Dwi aja yang diurusin. Sekarang rasain gue bohongin. Dia. Saya pulang dulu ya. Kamu sendiri gimana? Nggak apa-apa, kamu pulang aja. Biar aku yang nemenin Dwi malam ini. Tapi kan besok kamu juga harus kerja. Gampang, aku bisa minta izin Andi. Dia pasti bisa mengerti. Saya mau minta maaf atas perilaku saya yang kasar terhadap Andi. Semestinya saya menyadari kalau Andi itu atasan kamu. Saya harap kelakuan saya tidak berpengaruh terhadap pekerjaan kamu. Nggak usah khawatir, Van. Andi orang yang baik kok. Dia bisa membedakan mana pekerjaan, mana urusan pribadi. Baguslah. Saya ikut senang kalau akhirnya kamu bisa menemukan laki-laki yang baik. Menemukan laki-laki baik, maksudnya? Sayang, Papa pulang dulu ya. Besok kita akan kemari lagi. Selamat tidur.
Setiap kali ada laki-laki yang hadir dalam hidupku, kamu pasti menuduh aku yang bukan-bukan. Bertahun-tahun aku tetap sendiri, Van. Apa semua itu belum cukup untuk membuktikan kalau hati aku sudah tertutup sejak kamu meninggalkan aku? Hai. Vi, nanti sebelum kamu tidur, kamu makan dulu ya. Supaya cepat sembuh. Oke. Mah, kok malam-malam gini baru pulang sih? Udah untung Ivan mau diajak pulang sama mama. Emangnya mama sakit? Kalau mama nggak belaga sakit, mana mungkin Ivan mau pulang? Paling-paling mama disuruh nemenin Ivan untuk jagain si Dwi. Mama heran deh, tuh anak udah lama penyakitan tapi nggak mampus-mampus. Mama capek ngurusinnya. Kalau emang mama pingin si Dwi mati, kenapa nggak dari dulu aja bilang sama aku? Aku bisa kok ngebuat si Dwi mati dalam sekejap. Shh, kamu kalau ngomong hati-hati. Kalau Ivan dengar gimana? Sebenarnya sih, Mama pengen kalau si Dwi mati itu secara perlahan-lahan. Dan Mama akan manfaatin keadaan itu sebelum Dwi mampus. Manfaatin untuk apa? Manfaatin untuk ngejelek-jelekin Nadia dan Eka. Kalau sampai terjadi sesuatu kepada Dwi, yang disalahin kan Eka dan dia. Iya dong. Dan kamu bayangin aja, kalau sampai besok Ivan menemukan pil-pil itu di kantong pakaiannya Dwi, Ivan akan percaya banget sama Mama kalau Dwi emang pecandu. Dan Eka jadi biang keladinya, ya kan? Saya jalan dulu ya. Kamu ke kantor apa ke rumah sakit? Saya ke rumah sakit dulu baru ke kantor. Aku ikut ya? Loh. Kamu bilang kamu sedang gak enak badan. Lebih baik kamu di rumah aja istirahat ya. Emangnya yang khawatir sama Dwi cuma kamu? Kan aku juga khawatir. Biarpun aku sakit, tapi aku tetap mau ikut. Aku ganti baju dulu ya. Susi? Gimana keadaan kamu, Kak? Lo nggak sekolah ya? Aku terpaksa bolos hari ini. Kalau nggak, kapan lagi aku bisa jenguk kamu? Ya, kamu tahu sendiri kan, kalau mama aku mana mungkin ngizinin aku buat jenguk kamu. Kak, aku ngerasa nggak enak banget deh. Kamu kecelakaan, dan aku baru sekarang bisa jenguk kamu. Kok nggak apa-apa kok. Lagian gue lagi dalam tahap penyembuhan. Bagus deh. Aku takut kamu nyalain aku atas kecelakaan ini. Sus, nggak mungkin gue nyalain lo. Ini kan semua kecelakaan. Ya, anggap aja musibah. Dan nggak bisa nyalain orang-orang. Kak, aku tahu kamu benci sama mama aku. Tapi aku harap kamu nilai aku sebagai diri aku sendiri ya. Jadi kamu jangan benci aku kayak kamu sama mama. Kalau mama lo tahu lo kesini terus bolos, lo pasti bakal dimarahin. Mendingan sekarang lo balik lagi ke sekolah. Percuma. Lagian juga udah telat. Lebih baik telat daripada bolos. Ya udah deh. Tapi lain kali aku kesini lagi ya, Kak. Halo Kak. Leo. Sus kenalin, itu Leo. Leo, ini Susi. Halo, Leo. Susi. Ya udah deh, Kak. Dadah. Siapa tuh cewek? Pacar lu ya? Pacar gua. Ngapain gua pacaran sama anak monster? Anak monster. Dia tuh anaknya Vivi, musuh bebuyutan gua. Tapi kok lu mau berteman sama musuh bebuyutan lu? Gue tuh berteman sama dia karena ada rencana. Rencana? Gue tuh ngudain dia supaya gue bisa terus berhubungan sama Dwi.
Oh, sekarang gue ngerti. Kenapa lu nyuruh gue deketin Tante Vivi? Supaya Tante Vivi bisa bantuin gue berhubungan sama Dwi, kan? Kalau lo mau terus berhubungan sama Dwi, lo mau nggak mau harus deketin Tante Vivi. Karena Ivan jelas-jelas nggak suka sama lo. Iya, itu juga gue gak ngerti, Kak. Kenapa Om Ivan sangat ngebenci gue? Tanpa alasan lagi. Lo mau tahu kenapa Ivan benci sama lo? Kenapa? Dia benci sama lo gara-gara gue. Karena lu. Karena gue mengingatkan dia akan Ibrahim Irsyad. Maksud lu, Kak? Ibrahim Irsyad mengangkat lo sebagai anaknya. Karena dia udah kehilangan anak cucunya. Anak yang meninggal itu namanya Isma. Dan Isma adalah ayah kandung gue. Jadi lu sebetulnya cucu kandung Pak Ibrahim Irsyad? Iya. Makanya Ivan begitu benci sama gue. Dia benci sama mama gue, dan sekarang dia benci sama lo. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Ibrahim Irsyad pasti dibenci sama Ivan. Masih di sini? Iya, mobil aku mogok. Aku boleh minta tolong nggak? Boleh, saya panggilin mobil derek ya? Oh, nggak usah. Aku nebeng kamu ya. Please. Oke deh. Eka pasti udah cerita sama kamu kan siapa aku? Iya. Kalau gitu kamu udah tahu dong kalau aku ini kakak tirinya Dwi. Iya. Dwi, gimana kabarnya? Sudah lama saya nggak ketemu sama dia. Baik. Cuma papanya itu loh, Ivan, terlalu overprotective. Maksudnya? Menurut aku, si Ivan itu terlalu ngelindungin Dwi. Tapi caranya tuh berlebihan. Bayangin aja, masa anak sendiri nggak boleh sekolah sih? Tapi Dwi kan nggak sekolah karena dia sakit. Leo, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Dwi itu sakit karena stres, tertekan sama papanya sendiri. Si Ivan tuh terlalu mengekang. Dwi mau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dia juga ngelarang kamu buat temenan sama Dwi kan? Aku tuh kesian deh sama Dwi. Dia tertekan sama papanya sendiri. Astaga, Andi, maaf banget aku lupa menghubungin kamu di kantor. Gak apa-apa kok. Yang penting sekarang kamu telepon Eka, Gih. Biar Eka gak kebingungan lagi nyariin mamanya. Iya, pasti. Selamat pagi, Li. Makasih ya udah datang ke sini untuk nengokin Dwi. Pasti dia yang kasih tahu kamu tuh ke sini. Dia, saya permisi dulu ya. Makasih, Andi. Aku ke toilet sebentar ya. Untuk apa sih kamu harus ngundang dia datang kemari hanya untuk jenguk Dwi? Andi kesini bukan untuk jenguk Dwi, Van. Oh, jadi Andi datang ke sini khusus untuk kamu aja. Udahlah, Van. Apa kita harus mulai lagi pembicaraan konyol ini?
dokter sudah memeriksa Dwi? Oke ya. Surat tagihannya harus saya antar kemana? Tagihan apa? Kamu pikir saya kerja gratis buat kamu? Jadi kamu pikir aku ini seperti klien kamu? Sama sama yang lainnya? Kita kan teman lama, Andi. Teman deket lagi. Tapi kalau kamu maunya kayak gitu ya udah. Kirim aja tagihannya ke rumahku. Tahu kan alamatnya di mana? Oke, permisi. Rupanya ini anak brengsek yang mau merusak Susi. Kita lihat aja. Karena aku gak akan tinggal diam. Setahu aku, kemarin kondisi Dwi stabil. Kenapa sekarang drop lagi, Van? Dokter bilang Dwi overdosis. Overdosis gimana? Kamu salah ngasih obat? Bukan. Maksudnya bukan overdosis seperti itu. Maksud saya overdosis... Narkoba dia. Obat-obatan terlarang. Apa? Kamu nggak tahu kalau belakangan ini Dwi mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu? Gak mungkin. Gimana Dwi bisa dapat? Ivan dan aku sedang mengusut semuanya. Jadi kita juga mau cari tahu siapa yang jadi biang keladi dan menjerumuskan Dwi ke obat-obatan terlarang itu, Bodi. Iya kan, Van? Iya, tapi mudah-mudahan kita salah. Kata dokter sih siang ini hasil tes darah Dwi akan keluar. Jadi kita bisa tahu jenis obat apa yang dipakai oleh Dwi selama ini. Ini nggak mungkin, Van. Ini nggak mungkin. Aku bawa ganti baju buat Dwi, soalnya Dwi belum ganti baju. Tolongin aku, Van. Ya ampun. Jangan-jangan. Ini apaan, Dwi? Pil apa ini? Dari hasil tes darah, kami telah menemukan penyebab anfalnya Dwi. Ini karena konsumsi obat terlarang. Ya Tuhan. Nggak mungkin, dok. Dwi nggak mungkin memakai obat-obat terlarang. Di, biarin dokter bicara dulu. Jadi benar, Dwi keracunan karena obat-obatan itu, dok? Gejala yang dialami oleh Dwi sekarang adalah gejala kontraindikasi antara narkoba dan obat-obatan rutin yang biasa dikonsumsi oleh Dwi untuk kankernya. Iya. Van, mungkin dia merasa bersalah. Bersalah bagaimana maksud kamu? Ya, mungkin karena dia tahu Eka pecandu, jadi dia pikir Dwi juga menggunakan obat itu gara-gara Eka, iya kan? Kenapa kamu jadi kayak begini, Dwi? Kenapa kamu jadi menyakiti diri kamu sendiri? Mama tahu kamu sakit. Mama tahu kamu nggak bahagia. Tapi kenapa kamu melarikan diri ke obat-obatan terlarang? Kamu nyiksa diri kamu sendiri. Sekarang kamu bilang sama Mama. Siapa yang memberikan kamu barang-barang terkutuk itu? Siapa, Dwi? Sus, kamu kok nggak sekolah? Nggak enak badan. Nggak enak badan.
Coba. Nggak panas kok. Aduh, ya emang siapa yang bilang kalau badan aku panas? Aku kan cuma bilang kalau aku nggak enak badan. Mah, Hah? Mama kemana sih? Baru juga pulang. Mama ada kelupaan. Sebentar ya, Mama tinggal dulu. Nur, buka pagar, Nur. Sore, Din. Kamu udah... Saya belum makan, Tante. Kan nungguin Tante pulang. Kamu yang masak semua ini? Iya, Tante. Tapi kalau masakannya nggak enak, dimaklumin ya, Tante. Namanya juga masakan orang kampung. Hei, kamu tunggu sebentar. Ada apa, Tante? Kamu temannya Susi kan? Iya. Saya mamanya Susi. Saya perlu bicara sama kamu. Ikutin saya. Saya akan peringatkan kamu. Untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya. Jauhi anak saya, Susi. Apa? Jangan belagak bego kamu. Saya tahu perbuatan kamu. Kalau mau jadi bandar narkoba, silakan. Jangan jerumuskan anak saya. Jangan rusak Susi. Paham? Hah? Kamu lihat ini. Ini mobil kamu kan? Ini muka kamu. Dan ini udah pasti rumah pengedar narkoba. Benar nggak? Saya tahu di mana kamu tinggal. Saya bisa laporin kamu ke orang tua kamu. Saya bisa laporin kamu ke kepala sekolah kamu, bahkan ke polisi sekaligus. Jadi jangan macam-macam sama saya. Jangan rusak anak saya. Kalau macam-macam sama anak saya, kamu rasakan akibatnya. Halo? Gue ngomong apaan sama nyokap? Udah deh. Gue nggak mau berurusan sama lu lagi. Titik. Apaan sih lo, Ren? Lo nggak usah bentak-bentak gue deh. Nyokap lu nyamperin gue. Gue diomelin habis-habisan. Gue diancam. Nyokap lu tahu semuanya. Dari mana lagi nyokap lu tahu kalau bukan dari lu, Sus? Hah? Hah? Tahu soal apa? Soal perjalanan kita ke pengedar obat kemarin. Kok bisa? Asli, Ren, sumpah. Gue tuh nggak cerita apa-apaan sama nyokap. Gue sebut nama lo juga enggak. Pokoknya, Sus, kalau sampai nyokap lu melapor ke polisi atau kepala sekolah, sorry aja. Gue akan bawa nama lu. Apa? Iya dong. Enak aja lo. Masa cuma gue yang kena getahnya? Lu juga harus ikut nanggung getahnya. Ren. Udah deh, Sus. Gue nggak mau berurusan sama lu lagi. Kapok gue. Lu tuh cuma bikin masalah bagi gue. Ren. Dari mana nyokap gue tahu? Nyonya, ada titipan. Dari siapa, Nur? Tadi temennya Non Dwi yang nganter. Temannya Non Dwi. Siapa? Aduh, saya lupa namanya, Nyonya. Leo? Iya, Nyonya, iya. Itu katanya titipan buat Nyonya. Ngapain kamu di sini? Sana! Iya, Nyonya. Lihat deh. Bagus ya? Biasa aja. Biasa aja gimana? Ini sutra terhalus dan termahal. Kok biasa? Emang Mama baru beli? Enggak, Mama dikasih dari Leo. Apa? Leo? Iya,
Iya, Leo temannya Dwi. Sus, kamu tahu nggak siapa Leo? Leo itu ahli warisnya Ibrahim Irsyad. Siapa tuh Ibrahim Irsyad? Ibrahim Irsyad itu konglomerat. Dia yang punya grup perbankan terbesar. Dan udah deh, Ma. Sekarang tuh bukan zaman Siti Nurbaya. loh kok? Ma, Mama pasti mau jodohin aku sama Leo kan? Ya daripada sama si Dwi kan mendingan sama kamu. Kamu cantik, Leo juga ganteng. Lagi pula background kalian kan sama-sama bagus. Daripada sama si Dwi yang penyakitan itu. Mah, kalaupun aku suka sama Leo, aku nggak butuh deh bantuan Mama buat jadi mak comblang. Aku bisa dapetin Leo dengan cara aku sendiri. Sus, Mama nggak pernah punya niat untuk jadi mak comblang. Mama cuma berpikir kalau kalian jadi satu. Mah, udah deh, nggak usah ikut campur sama hidup aku. Kamu kok ngomongnya kayak gitu sama Mama? Ya soalnya gara-gara Mama, aku jadi berantem sama Randy. Randy? Iya, Randy. Mama lupa. Teman aku yang melabrak hari ini. Dini, ini Eka, anak tante yang paling tua. Eka kenalin dulu, ini Dini anaknya Om Andi. Anaknya Om Andi? Iya. Eka. Andini. Selamat malam. Selamat malam. Saya membawa kabar baik untuk Eka. Besok Eka udah boleh pulang. Syukurlah, terima kasih dok. Eka harus banyak istirahat ya. Dan jangan capek-capek. Iya dok, makasih dok. Papa mengerti mungkin ini bukan saat yang paling tepat untuk bicara. Tapi ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Saya harus bicara sama kamu sekarang. Dwi, kita berdua sayang sama kamu. Kamu gak usah takut. Kondisi fisik kamu sudah sangat lemah. Jadi kenapa kamu harus gunakan obat-obatan? Tapi, Pak, Dwi gak pernah pakai obat-obatan, Pak. Ya ampun, Dwi. Dwi, kamu boleh bilang apa saja. Tapi hasil labnya sudah keluar. Dan buktinya ada. Kalau di dalam darah kamu itu ada... Udah tenang. Kamu jangan terlalu menekan Dwi secara keras. Nanti Dwi tambah stres. Sayang, Papa hanya mau membantu kamu. Jadi tolong katakan sama Papa, siapa yang memberikan kamu obat-obatan itu? Udahlah, Van, udah. Kasih Dwi waktu untuk tenang dulu. Masalah nggak akan selesai kalau kita semuanya beremosi kayak gini. Yuk kita pulang. Papa nggak mengerti kamu, sayang. Malam ini saya dan Dini mengajak kamu makan malam untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Atas kesediaanmu menerima Dini di rumah kamu. Saya sudah bicara sama Dini. Kami sama-sama butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Dini butuh waktu untuk dapat menerima kehadiran seorang ayah dalam hidupnya. Dan saya juga butuh waktu untuk dapat bersikap seperti seorang ayah. Sedangkan kamu kan seorang ibu. Kamu tentu lebih tahu bagaimana cara menghadapi seorang anak. Sebenarnya sih buat aku selama Dininya kerasan nggak ada masalah. Tapi yang penting kamu sekarang harus mulai memikirkan pendidikan untuk Dini, Di. Iya, saya sudah pikirkan soal itu. Ada baiknya jika Dini sekolah di tempat yang sama dengan Eka. Ide yang bagus. Pasti Eka mau ngebantu kamu untuk menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Eka kapan bisa masuk sekolah lagi? Mudah-mudahan secepatnya ya. Tante juga udah mulai khawatir. Kalau Eka kebanyakan absen, dia pasti ketinggalan banyak pelajaran. Saya yakin Eka tidak akan dapat masalah di sekolahnya. Eka kan anak yang pandai di sekolahnya. Kenapa kamu jadi mencurigai Eka lagi? Loh, ini kan bukan yang pertama kalinya, Van. Dulu juga Dwi hampir overdosis. Gara-gara Eka kan? Setiap Eka menemui Dwi pasti ada masalah. Iya.
Tapi kan kali ini nggak mungkin. Eka kan ada di rumah sakit. Kapan dia ada waktu untuk ketemu sama Dwi? Eka sih memang di rumah sakit. Tapi temennya kan masih bisa berhubungan sama Dwi, Van. Temennya yang mana lagi nih? Leo. Leo kan temennya Eka. Siapa tahu Eka menyuruh Leo untuk berhubungan sama Dwi untuk memberikan obat-obatan itu, ya kan, Van? Kenapa? Kamu capek? Atau udah ngantuk? Udah mau pulang? Enggak. Saya harus ke rumah sakit. Kamu aja yang pulang. Istirahat ya. Saya banyak hal yang harus dibicarakan sama Dwi. Ini kan udah malam, Van. Mendingan kamu istirahat di rumah, jaga kesehatan kamu. Lagi pula Dwi kan udah mau istirahat juga. Besok aja deh kamu ke rumah sakitnya. Tidak, saya tidak mau menunda lagi, Vi. Lebih cepat saya tahu siapa yang memberikan obat-obatan itu kepada Dwi. Lebih cepat saya bisa menyelesaikan hal ini. Dwi? 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 Kemana dia? Pak, bisa tolong periksa anak saya di kamar 301? Kamar 301, Pak? Iya, tadi saya berusaha ke kamarnya tapi dia tidak ada di sana. Apakah mungkin dipindahkan ke kamar lain? Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Bagaimana, Pak? Dalam laporan tidak ada pemindahan kamar, Pak. Kamar atas nama pasien di kamar 301. Akan saya cek ke kamar pasien sekarang juga. Enggak perlu dicek lagi. Saya baru saja dari sana dan anak saya nggak ada. Sabar, Pak. Kami akan melakukan pemeriksaan dan pencarian secepatnya. Ya, tolong segera. Baik, Pak. Ivan? Akhirnya kamu pulang juga. Kerja lembur sampai malam begini. Kita habis dari jenguk Eka, terus makan malam. Jadi saking sibuknya kamu urusin Eka dan bos kamu ini, kamu sampai lupa tanggung jawab kamu terhadap Dwi ya? Dwi? Kenapa lagi Dwi? Dwi hilang dari rumah sakit. Hilang gimana? Dwi tidak ada di kamarnya. Kita cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Jadi pihak rumah sakit beranggapan bahwa dia melarikan diri dari rumah sakit. Melarikan diri? Ya Tuhan, apa artinya saya hidup? Saya hanya bikin repot Mama sama Papa. Semua impian Dwi untuk melihat Mama sama Papa bersatu lagi sepertinya nggak akan pernah tercapai. Untuk apa Dwi hidup kalau hanya untuk menderita? Untuk jadi beban Mama sama Papa. Lebih baik Dwi mati.